Halo netizen, pernah kepikiran nggak, mengapa komunitas Tionghoa di Kalimantan Barat jumlahnya begitu besar dibanding banyak daerah lain di Indonesia? Ini ada hubungannya dengan berdirinya sebuah negara, bukan kerajaan dan bukan koloni, melainkan sebuah republik yang didirikan oleh orang-orang Tionghoa. Tapi bagaimana? Begini penjelasannya. Migrasi besar-besaran orang Tionghoa ke Kalimantan Barat terjadi pada pertengahan abad ke-18. Di Tiongkok terjadi tekanan ekonomi yang membuat orang-orang Tionghoa ini kesulitan dalam bertahan hidup. Sementara itu kabar tentang emas di Kalimantan Barat menyebar luas lewat jaringan perantau. Kabar itu tentu menjadi kesempatan naik kelas secara ekonomi. Orang-orang Tionghoa yang mengerjakan tambang-tambang emas itu pertama kali datang ke wilayah Kalimantan Barat ini adalah pada tahun 1740 yang didatangkan oleh Raja Panembahan Mempawah yaitu Opu Daeng Manambon. Kemudian pada sekitar tahun 1750 Sultan Sambas keempat yaitu Sultan Abu Bakar Kamaluddin juga mendatangkan orang-orang Tionghoa untuk pertama kali wilayah Kesultanan Sambas untuk mengerjakan tambang-tambang emas di wilayah Kesultanan Sambas. Dalam hal ini status orang-orang Tionghoa ini adalah pekerja-pekerja tambang yang bekerja pada Sultan Sambas. Karena jumlah orang-orang Tionghoa yang semakin besar ini dan mereka berkelompok-kelompok berdasarkan wilayah pertambangan masing-masing, maka pada sekitar tahun 1768 kelompok-kelompok ini kemudian mendirikan semacam perkumpulan usaha tambang masing-masing yang disebut dengan nama kongsi. Pada sekitar tahun 1775 datang pemuka masyarakat Hakka dari Tiongkok yang bernama Lo Fong Pa ke daerah Kongsi yang ada di wilayah Kesultanan Sambas. Dia kemudian melakukan negosiasi dengan Sultan setempat. Melalui penyatuan organisasi, pada tahun 1777 Lo Fong Pa mulai mendirikan sebuah republik yang berdiri sendiri bernama Republik Lanfang dengan sebuah daerah bernama Mandor sebagai ibu kotanya. Kesultanan Pontianak didirikan pada tanggal 23 Oktober tahun 1771 oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri dan pada tahun 1778 terjadi peningkatan derajat kekuasaan di daerah Muara Sungai Landak di mana Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang tadinya ketua dari Kampung Pontianak yang terletak di Muara Sungai Landak kemudian mengangkat dirinya menjadi Sultan pertama dari Kesultanan Pontianak. Berkuasanya Sultan Syarif Abdurrahman di Muara Sungai Landak menjadikan Lanfang bergantung pada aktivitas di Muara Sungai itu sehingga inilah salah satu yang kemudian membuat Lo Fong Pa lebih dekat kepada Sultan Pontianak dibandingkan kepada Panembahan Mempawah padahal Kongsi Lanfong saat itu masih di bawah naungan dari Panembahan Mempawah. Pada tahun 1789, Sultan Pontianak dengan dukungan Belanda melakukan serangan terhadap Panembahan Mempawah dan Republik Lanfang ikut serta membantu Pontianak hingga kemenangan diraih. Sejak saat itu Republik Lanfang sangat dekat dengan Kesultanan Pontianak. Cara pemilihan presiden negara Lanfang saat itu sangat demokratis yaitu dipilih melalui pemilihan umum oleh seluruh rakyatnya, mirip dengan demokrasi zaman sekarang. Meskipun adalah sebuah negara, Lanfang tunduk dan membayar upeti bulanan kepada Kesultanan Pontianak dan Sambas. Republik Lanfang juga mendapat pengakuan dari dinasti Qing di Cina dan secara rutin mengirimkan upeti ke negeri asal mereka. Namun, kedaulatan Lanfang menjadi rapuh pada pertengahan abad ke-19, ketika Belanda berusaha membatasi wewenang Republik Lanfang. Permasalahan dengan Belanda membuat etnis Tionghoa yang dibantu suku Dayak memberontak melawan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1884 dan 1885, yang disebut Perang Mandor atau Perang Kongsi ketiga. Pada akhirnya Republik Lanfang runtuh pada tahun 1884 dan ditaklukkan oleh Hindia Belanda. Sejak saat itu masih orang-orang China tetap tinggal di sana hingga saat ini. Terima kasih.